Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Aditya sebagai moderator dari kelompok 3 untuk presentasi materi perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Anggota kelompok 3 beranggotakan 1. Novaidatul Rahmadani, yang kedua saya Rafli Nur Aditya, dan yang ketiga Selvi Eka Nanda. Untuk pembahasan dari kelompok kami, yang pertama subbab mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, yang kedua NPWP dan NPPKP, untuk yang ketiga pembayaran pajak, dan yang keempat pelaporan pajak, yang kelima pembukuan dan pencatatan. Secara singkat, pengertian pajak menurut UU nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subbab yang pertama, kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak: 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4. Mengisi dengan benar SPT yang diambil sendiri untuk memasukkan ke kantor pelayanan pajak. 5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. 6. Jika diperiksa, wajib A. Memperlihatkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. B. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang ketujuh, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya, hak wajib pajak. 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. Jika wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan Dirjen Pajak, maka dapat mengajukan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding untuk merancang kembali ke Mahkamah Agung. 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak dapat meminta permohonan pengangsuran atau tertunda-tunda untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari yang seharusnya, maka wajib pajak berhak menerima kelebihan bayarnya. 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 9. Memberi kuasa kepada orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya. 10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang ke-11, mengajukan keberatan atau banding. Untuk materi selanjutnya adalah NPWP dan NPKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sendiri itu adalah diantaranya adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. NPWP sendiri itu terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut XX. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk pendaftaran NPWP. Yang pertama secara offline, yang kedua adalah secara online. Untuk secara offline sendiri yaitu mendatangi kantor pelayan pajak atau KPP terdekat di kota. Anda dapat langsung datang ke KPP yang terdekat dari tempat Anda berdomisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan, seperti KTP. Yang kedua adalah secara pendaftaran secara online. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah buka laman resmi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua adalah daftar akun. Yang ketiga, lakukan aktivasi akun. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Yang kelima adalah kirim formulir pendaftaran. Yang keenam, cetak atau print. Yang ketujuh, tanda tangan formulir registrasi wajib pajak dan lengkapi dokumen. Yang kedelapan, kirim formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Dan yang ke-9, scan dokumen. Yang ke-10, cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP ke rumah Anda. Siapa saja yang perlu memiliki NPWP? Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan. NPWP perlu dimiliki oleh 1. Wajib pajak secara pribadi. Yang kedua, wajib pajak bidan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayaran pajak, pemotongan dan atau pemungutan pajak. Yang ketiga, wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotongan dan atau pemungutan pajak. Yang keempat adalah bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Sanksi bagi wajib pajak yang sengaja tidak mendaftar atau tidak membuat atau menyalahgunakan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling lama 6 tahun penjara, didenda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Tidak memiliki NPWP tapi penghasilnya dikenakan PPh 21, tarif PPh 21 dinaikkan 20% lebih besar dari tarif aslinya. Dan manfaat pemilikan nomor pajak pokok wajib atau NPWP yang pertama sebagai syarat untuk pengajuan kredit bank. Yang kedua sebagai syarat untuk pengajuan SIUP atau surat izin usaha perusahaan. Yang ketiga sebagai syarat untuk membuat tabungan falas atau rekening koran di bank. Yang keempat sebagai syarat untuk menggunakan tarif tax treaty di luar negeri. Yang kelima bebas fiskal luar negeri di tahun 2009 bagi pemilik NPWP. Yang terakhir tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP. Submateri selanjutnya adalah NPPKP atau nomor pengukuhan PKP. Adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap BP atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP. Dan atas pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, fungsi NPKP diantaranya adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP, pengusaha baik pribadi maupun badan
harus memenuhi kriteria PKP. Yang utama adalah memiliki omset atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar. Pengusaha yang sudah memiliki omset per tahun 4,8 miliar atau lebih wajib dikukuhkan sebagai PKP dan harus melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. Pencabutan NPPKP. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Yang kedua, WP badan yang telah dibubarkan secara resmi. Yang terakhir adalah PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor pos, bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, dan untuk pembayaran fiskal luar negeri, selain tempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di pelabuhan keberangkatan. Batas waktu pembayaran pajak dapat dilihat berdasarkan SPT masa paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir atau tanggal 15 bulan berikutnya. SPT tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Sanksi keterlambatan berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 bulan setiap sebulan STP. Surat keterangan pajak kurang bayar atau SK-PKB, SK-PBT, SK pembetulan, SK keberatan, SK banding 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang selanjutnya adalah mengenai pelaporan pajak. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban. SPT masa untuk suatu masa pajak dan SPT tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Fungsi SPT adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang, melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri, melaporkan pembayaran dari pemotongan pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan atau pemungutan, dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan dari SPT tersebut dapat diketahui berapa pajak terutang, jumlah pajak yang telah dipotong, dan kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Dan yang terakhir mengenai pembukuan dan pencatatan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan untuk periode tahun pajak tersebut. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan, sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan norma penghasilan. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembukuan, ada beberapa sanksi, yaitu yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja satu memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, dan tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.